Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Ibu Insinyur Nursanti, SUT MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Konservasi In Situ dan Ex Situ. Perkenalkan, nama saya Ribka Agnes Yuniskila Menalu dengan NIM D1D021018. Di sini saya akan mempresentasikan terkait kriopreservasi. Kriopreservasi adalah teknik penyimpanan jangka panjang dengan suhu yang rendah. Pada suhu nitrogen cair 196 derajat Celcius, hampir semua aktivitas metabolisme sel terhenti. Hal ini bertujuan untuk mengawetkan sel jaringan hidup yang utuh untuk jangka waktu yang lebih lama. Tujuan pelestarian. Adapun beberapa tujuan pelestarian, yaitu yang pertama, sumber daya genetik yang semakin menipis dapat menyebabkan terjadinya kerusakan yang disebabkan oleh manusia itu sendiri. Yang kedua, pentingnya pelestarian dapat mengatasi terjadinya kepunahan suatu spesies. Ketiga, penyimpanan yang konvensional tidak mampu mencegah kerugian yang terjadi oleh berbagai penyebab. Keempat, metodologi yang baru harus dikembangkan untuk pelestarian dapat berguna dalam jangka yang panjang. Metode penyimpanan. Kriopreservasi, umumnya dalam nitrogen cair, tekanan rendah, mengurangi sebagian tekanan atmosfer, penyimpanan dingin pada suhu rendah dan tidak beku, penyimpanan oksigen rendah, melibatkan penurunan kadar oksigen namun tetap mempertahankan tekanan. Mekanisme kriopreservasi, pra-pertumbuhan. Pertama, penambahan krioprotektan, kedua, pembekuan, ketiga, penyimpanan dalam nitrogen cair, keempat, pencairan, kelima, pencucian dan pengolahan kembali, keenam, pengukuran kelangsungan hidup, ketujuh, regenerasi tanaman. Pemilihan bahan tanaman. Pertama, kondisi morfologis dan fisiologis bahan tanaman. Kedua, sel atau jaringan dari fase lak akhir atau fase log. Ketiga, berbagai jenis jaringan dapat digunakan sebagai telur, antena, embrio, endosperma, dan protoplas. Pertumbuhan. Pertama, perawatan pra-pertumbuhan melindungi jaringan tanaman terhadap paparan nitrogen cair. Kedua, pra-pertumbuhan melibatkan penerapan bahan aditif yang diketahui dapat meningkatkan toleransi tanaman terhadap stres. Penambahan krioprotektan. Pertama, krioprotektan adalah zat yang digunakan untuk melindungi jaringan biologis dari kerusakan pembekuan. Kedua, bertindak sebagai anti beku. Yang ketiga, dapat menurunkan suhu. Empat, mencegah kerusakan sel. Faktor-faktor pemilihan tanaman. Pertama, jaringan harus dipilih dari tanaman yang sehat. Kedua, kaya akan sitoplasma. Ketiga, sel yang sangat bervakuola. Keempat, sel-sel meristik dapat bertahan hidup lebih baik dibandingkan sel-sel yang besar. Pembekuan. Pembekuan adalah transisi fase di mana zat cair berubah menjadi padat ketika suhunya diturunkan di bawah titik bekunya. Sensitivitas sel terhadap suhu rendah bergantung pada spesies tumbuhan. Adapun beberapa metode pembekuan, yaitu yang pertama, metode pembekuan lambat. Jaringan dibekukan perlahan dengan penurunan suhu min 0,5 derajat Celcius hingga min 5 derajat Celcius per menit dan dipindahkan ke nitrogen cair. Kedua, pendinginan yang lambat memungkinkan aliran air dari sel keluar, sehingga pembuahan ekstraseluler bukan pembekuan intraseluler yang mematikan. Ketiga, digunakan untuk kriopreservasi, meristem kacang polong, kentang, dan singkong. Dua, metode pembekuan cepat. Bahan dimasukkan ke dalam nitrogen cair dengan penurunan suhu dari min 300 derajat Celcius menjadi min 1000 derajat Celcius per menit atau lebih. Cara ini mudah ditangani dan sederhana. Digunakan untuk kriopreservasi ujung suntikan spesies kentang, stroberi, dan brassica. 3. Metode pembekuan langka. Dalam metode ini, pembekuan diturunkan hingga min 20 derajat Celcius sampai min 400 derajat Celcius. Pengantian selama kurang lebih 30 menit. Lalu pembekuan cepat tambahan hingga min 196 derajat Celcius dilakukan dengan memasukkan nitrogen cair. Penyimpanan. Pertama, penyimpanan bahan beku pada suhu yang tepat. Kedua, sel atau jaringan disimpan pada suhu yang rendah antara min 70 derajat Celcius hingga min 196 derajat Celcius. Ketiga, suhu harus cukup rendah untuk penyimpanan sel panjang. Keempat, penyimpanan jangka panjang dilakukan pada suhu min 196 derajat Celcius. Kelima, penyimpanan ideal dilakukan di lemari es nitrogen cair pada suhu 150 derajat Celcius dalam fase uap atau min 196 derajat Celcius dalam fase cair. Pencairan. Pertama, proses yang dilakukan dengan memasukkan vial berisi sampel ke dalam penangan air hangat 35 derajat Celcius hingga
40 derajat Celcius dengan putaran kuat 15 detik. Kedua, setelah proses pencairan, vial dipindahkan ke bak lain pada suhu 0 derajat Celcius. Ketiga, penting bagi kelangsungan hidup jaringan sehingga tabung tidak boleh dibiarkan dalam penangas air hangat setelah es mencair. Pencucian dan rekulturasi. Pertama, bahan yang diawetkan dicuci beberapa menit untuk menghilangkan krioproptetannya. Kedua, bahan tersebut kemudian dikultur kembali dalam media segar. Ketiga, apabila krioproptektan yang digunakan memiliki tingkat toksik atau tidak toksik, maka kultur tidak boleh dicuci, namun cukup dikultur ulang. Pengukuran viabilitas. Pertama, pertumbuhan kembali tanaman dari jaringan atau sel yang disimpan merupakan satu-satunya uji kelangsungan hidup tanaman. Kedua, berbagai uji kelayakan meliputi pewarnaan, pengukuran pertumbuhan berdasarkan jumlah, berat kering, dan segar, pewarnaan biru F1. Pertama, satu tetes larutan biru F1 0,1% ditambahkan ke suspensi sel pada kaca objek mikroskop dan diamati. Kedua, hanya sel-sel mati yang dapat diwarnai dengan warna biru F1. Ketiga, viabilitas sel individu diuji dengan pewarnaan biru F1. Regenerasi tanaman. Tujuan akhir dari kriopreservasi plasma nutfah adalah untuk meregenerasi tanaman yang diinginkan. Untuk pertumbuhan dan regenerasi tanaman yang tepat harus dirawat dengan hati-hati. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.